Saudara-saudara, puasa itu ada syarat, ada batalnya. Syarat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat sahnya puasa. Ini syarat yang menyebabkan ketika dilakukan dan terpenuhi maka sah, ketika tidak terpenuhi maka tidak sah. Artinya menggugurkan kewajiban seseorang yang berpuasa. Yang kedua adalah syarat diterima. Syarat diterima itu artinya adalah apakah puasa itu bisa diterima atau tidak. Artinya puasa itu diterima oleh Allah pahalanya, puasa itu tidak tertolak. Ada 5 perkara sebenarnya yang menyebabkan puasa itu tertolak dan tidak diterima sebagai puasa yang berpahala. Yang pertama adalah al-kadzib. Al-kadzib itu artinya adalah berdusta. Berdusta itu artinya adalah ma la yukhaliful waqi'. Ma yukhaliful waqi', sesuatu yang tidak sama dengan kenyataan. Bisa informasi dikurangi, bisa ditambah, atau bahkan sebaliknya sama sekali tidak sama seperti kenyataan. Ini namanya yukhaliful waqi', yang tidak sama dengan realitas. Ketika informasi atau kabar itu hoax atau kabar itu tidak sama dengan kenyataan, maka dia berarti berdusta. Dan ketika dia puasa, tidak diterima puasanya, atau bahasa lain ditolak puasanya. Yang kedua adalah an-namimah. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah ini artinya adalah dzikru akhaka bima yakruh. Kita membicarakan aib teman kita, kita berbicara tentang sesuatu hal yang dimana ketika apa yang kita bicarakan itu didengar oleh orang yang kita bicarakan, dia tidak suka. Inilah yang dimaksud bahwa orang yang ghibah dia sama dengan makan daging, ya, lahma akhihi maitan fakarihtumu, makan daging busuk temannya sendiri. Walaupun dia melakukan, jadi ketika ada pencuri, teman kita yang mencuri, lalu kita berbicara kepada teman kita yang lain, kita mengatakan, kita memperbincangkan tentang pencurian, itu juga namanya ghibah, walaupun itu terjadi. Yang ketiga adalah namimah. Namimah itu adalah adu domba. Adu domba itu artinya adalah mengadu orang. Di A mengatakan begini, di B mengatakan begini, lalu konflik muncul. Ada permusuhan. Mengadu domba ini bisa di dunia maya, bisa di dunia nyata. Sekarang dunia maya banyak sekali provokasi-provokasi, agitasi-agitasi yang menyebabkan perpecah belahan umat beragama, bahkan sesama anak bangsa. Dan ketika mereka berpuasa, puasanya insya Allah akan ditolak itu. Maka provokasi harus dihindari, agitasi harus dihindari, adu domba harus benar-benar dihilangkan. Nah, lalu apa selanjutnya? Yang nomor 4 adalah al-yaminul ghamus. Orang-orang yang sumpah palsu, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mubahalah, tapi tidak terjadi. Nah, ketika dia bersumpah lalu dia sebenarnya tidak sama seperti apa yang disumpahnya. Dia bersumpah begini tapi tidak sama seperti apa yang dilakukan. Dia bersumpah senang mubahalah di mana-mana. Malah dalam ayat Quran, wala tuti kullu khallafim mahin. Kamu jangan ikut orang-orang yang senang bersumpah, senang menuduh dan senang bersumpah. Orang yang senang menuduh dia harus membuktikan at-tabyinat alal mudda'i. Bukti-bukti itu harus disampaikan kepada penuduh. Nah, orang yang senang bersumpah maka berbahaya. Ya, salah satunya adalah bisa menghancurkan pahala puasa. Lalu yang terakhir adalah wan-nadhru bisyahwat, orang-orang yang melihat dengan syahwat.
Artinya ketika ada seseorang melihat orang lain dengan syahwat, dengan keinginan, ya, dengan nafsu birahi dan lain sebagainya, maka ketika dia puasa akan menghancurkan pahala puasa. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, semoga kita diberi kekuatan dalam berpuasa, dan semoga Anda, saya, dan kita semuanya diberi kesehatan lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.